Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardi. Saya dari kelas Biologi B. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pembelahan sel pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu proses pembelahan pada sel prokariotik. Proses pembelahan ini dikenal juga dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis. Amitosis merupakan pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pembelahan biner dapat ditemukan pada sel bakteri. Pada pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat peletakan kromosom tersebut. Hal ini untuk melakukan pemisahan inti, sitokinesis dan pemesanan dinding kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk. Yang kedua yaitu pembelahan sel eukariotik. Pembelahan sel eukariotik ini dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama yaitu pembelahan tahap mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh atau somatis dengan tujuan pertumbuhan, pertambahan sel, dan regenerasi sel. Yang kedua yaitu tahap yang selanjutnya yaitu mitosis ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama interfase. Pada tahap ini sel tidak membelah lagi. Yang kedua yaitu profase. Pada tahap ini sentrisol bergerak di ujung sel yang berlawanan dan disebut sebagai kutub. Selain itu, kromosom membentuk menjadi silinder dan berduplikan menjadi dua kromatid. Yang ketiga yaitu metafase. Pada fase ini kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut spindel dan melekat pada sentromel. Setiap kromosom spindel ini menghubungkan kromosom ke dua kutub sentrisol yang berlawanan. Yang keempat yaitu anafase. Kromatid pada tahap ini berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berbeda. Penarikan terjadi karena pemendekan benang spindel. Kromatid pada fase ini tidak disebut sebagai kromatid, tetapi disebut sebagai kromosom tunggal. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap selofase. Pada fase ini kromosom mulai mengatur membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi membran nukleus. Pembelahan sitoplasma ini biasa disebut sitokinesis. Yang kedua tahap dari proses sel eukariotik. Pembelahan sel eukariotik ini yaitu tahap meiosis. Tahap meiosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan gamet. Gamet yang dihasilkan ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan atau fertilisasi. Yang selanjutnya yaitu pembelahan ini terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gametogenesis pada kelenjar kelamin atau gonad pada hewan dan tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.